Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dalam sebuah kisah, di sebuah pedesaan hiduplah sepasang kakek dan nenek yang kesehariannya bertani untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Di samping kesibukannya bertani, kakek dan nenek memelihara seekor sapi dengan harapan ketika sapi sudah besar bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Singkat cerita, suatu malam sang kakek dan nenek berdialog, bermusyawarah di gubuk yang mereka tinggali. Nek, sapi yang telah kita pelihara sudah besar dan gemuk. Bagaimana kalau besok pagi kita jual ke pasar dan uangnya bisa kita belikan kuda dan delman? Tanya sang kakek kepada nenek. Maka nenek pun menjawab, setuju kek. Nanti kalau kita sudah punya delman, kita nggak susah lagi seperti sekarang. Kita bisa punya uang setiap hari hasil dari delman yang kita punya. Sepertinya mereka berdua sangat bahagia. Terbayang masa depannya yang akan berubah lebih baik lagi. Tidak lagi kekurangan, tidak lagi kesusahan. Namun tanpa mereka sadari, di luar ada sekelompok orang yang sedianya mau mencuri sapi yang dipelihara oleh kakek tersebut. Mendengar pembicaraan kakek dan nenek tersebut, maka sekelompok orang lelaki tersebut mengurungkan niatnya, kemudian pulang mengatur strategi. Sampai di rumah, 3 orang tersebut berunding mengatur strategi untuk mendapatkan sapi tersebut. Salah satu dari mereka usul, "Bro, aku punya usul nih. Besok pagi kakek dan nenek itu mau jual sapinya ke pasar. Kita cegat sang kakek. Kita katakan kepada mereka kalau yang mereka bawa itu bukan sapi melainkan jago. Kita harus bisa meyakinkan kepada mereka sehingga kakek tersebut akan terpengaruh pikirannya. Satu orang nanti ada di perempatan yang pertama, satu orang lagi ada di perempatan yang kedua, satu orang lagi ada di pasar." "Oke bro, setuju," saut teman yang lainnya. Tibalah saatnya matahari terbit. Kakek dan nenek kelihatan bahagia, sudah siap-siap untuk membawa sapinya ke pasar. Setelah siap segala sesuatunya, kakek dan nenek tersebut berjalan sambil menuntun sapinya. Sesampai di perempatan yang pertama, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menghampirinya. "Selamat pagi, kek." "Pagi," saut sang kakek. "Wah, jagonya gemuk, kek. Mau dibawa kemana? Mau dijual? Biar saya yang beli, kek. Mau dijual berapa jagonya? Daripada kakek jauh-jauh jalan ke pasar." Mendengar pertanyaan tersebut, sang kakek marah. "Apa kamu gak lihat? Sapi segede ini kau katakan jago?" Wah, kakek dan nenek ini salah lihat. Ini jago, kek, bukan sapi. "Sudah, sini saya bayarin," kata lelaki tersebut meyakinkan. Maka kakek dan nenek pun melanjutkan lagi perjalanannya menuju pasar, tak menggubris laki-laki tersebut. Namun dalam perjalanan, kakek berbincang dengan nenek. "Nek, itu orang gila kali ya. Masa sampai segede ini dibilang jago?" "Ya, kali itu orang gila," jawab sang nenek. "Sudahlah, gak usah dipikirin, kita lanjutkan perjalanan kita." Tidak selang lama, datang laki-laki yang kedua menghampiri kakek dan nenek tersebut. "Selamat pagi, kek." "Pagi," saut kakek.
Mau dibawa kemana kek jagonya? Jagonya bagus kek, sepertinya terawat. Apa mau dijual kek jagonya? Biar saja bayarin berapa harganya. Daripada kakek dan nenek jalan jauh-jauh ke pasar. Kakek pun terperangah, terkejut mendengar ucapan laki-laki itu. Apa kamu bilang? Ini jago. Apa kamu gak lihat? Sapi sebesar ini kau katakan jago? Kamu gila apa? Kakek pun dengan nada marah menjawabnya. Benar kek, ini jago bukan sapi. Mungkin kakek dan nenek sudah tua, jadi salah melihat, saut lelaki itu. Sudahlah, minggir, aku mau ke pasar untuk menjual sapi ini. Dengan amat kesal, kakek dan nenek meninggalkan lelaki tersebut. Namun lagi-lagi sang kakek berpikir, apa benar ini jago? Nek, gimana menurut pendapatmu? Sudah 2 orang mengatakan kalau yang kita bawa ini jago bukan sapi. Iya ya kek, apa karena kita sudah tua sehingga kita salah paham? Pikiran sang kakek pun sudah mulai sedikit tergoyahkan, seakan ragu kalau yang ia bawa bukan sapi melainkan jago. Tak lama kemudian sampailah kakek dan nenek di pasar. Dan begitu sampai di pasar, tiba seseorang menemuinya. Kayak jagonya bagus banget, gemuk, kekar, sepertinya dirawat dengan baik. Ini jago mau dijual dengan harga berapa kek? Daripada dengan orang lain, lebih baik dengan saya. Akan saya beli dengan harga yang tinggi. Bagaimana kek kalau saya beli harga 200.000? Kakek pun terdiam, membisu, tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya bingung, masa sih selama ini yang ia pelihara bukan sapi melainkan jago? Gimana kek, boleh nggak? Apa perlu ditambah harganya? Sudahlah kek, harga aku tambah menjadi 300.000. Akhirnya kakek pun sambil terbengong-bengong menerima uang tersebut. Dengan nada lirih, kakek pun berbisik kepada nenek, sudahlah nek, kita terima aja uangnya 300.000. Mungkin kita yang salah selama ini. Ternyata yang kita pelihara selama ini bukannya sapi tetapi jago. Demikianlah sebuah kisah inspiratif yang bisa kita ambil pelajaran. Itulah terkait dengan Ghazul Fikri. Pada awalnya nilai-nilai keislaman itu sudah jelas dan pasti. Namun musuh-musuh Islam berusaha menghilangkan nilai-nilai keislaman dari umat Islam secara perlahan-lahan. Nilai yang tidak islami disodorkanlah kepada umat Islam. Mula-mula umat Islam tidak menerima, tetapi lama-kelamaan karena usaha musuh Islam untuk menghilangkan nilai-nilai keislaman secara terus-menerus dan masif, sehingga umat Islam yang malas untuk mengaji dan taklim, mengkaji Al-Quran dan Sunnah, akan larut dan tenggelam dengan nilai-nilai non-Islam tersebut. Bahkan nilai-nilai yang menyimpang pun sudah dianggap biasa. Sebaliknya, ketika disadarkan nilai-nilai Islam, mereka tidak mau menerimanya. Seperti apa yang terjadi pada saat akhir-akhir ini, dampak daripada media sosial yang menggiring opini kepada kita umat Islam. Semoga hal ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Begitu besar dampak daripada media sosial. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.